Kita sudah sampai di Citra Raya. Citra Raya jauh juga. Iya, bisa 2 jaman perjalanan untuk pelayanan. Oke, teman-teman, ikuti pelayanan kami. Makin hari makin bertambah besar anugerahmu, katakan besar, besar anugerahmu yang melimpah, melimpah kasih-Mu. Makin hari makin bertambah besar anugerahmu. Atas segalanya sekali lagi jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Petunjuk yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, katakan kata yang berubah, kata yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas. Siap ini, pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya. Karena di Polri aja, di masuknya di angkatan bersenjata aja ada yel-yelnya ya. Kita ke marketing atau kita ke Indomaret aja ada yel-yelnya juga loh saudara ya. Apalagi kita ini pasukan Tuhan ya. Kita ini harus siapkan diri kita ya, baru kita kuat. Gimana kuat? Gak ada persiapan ya. Persiapkan diri kita dengan banyak doa, cari Tuhan, memuji menyembah, baca firman roti hidup. Jadi persiapkan, berakal, semua berakal, ada persiapan. Karena saya sudah dikasih tahu Tuhan ke depannya akan terjadi kegoncangan yang lebih berat lagi, lebih sulit lagi, lebih sukar lagi. Kita persiapkan, sudah siap, baru kita kuat. Kalau nggak ada persiapan nggak bakal kuat. Banyak yang murtad, banyak yang lemah, banyak yang nanti udah deh nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh ya. Apalagi terobos ya, harus terakhirnya terobosan, pemulihan, kembalikan keadaan ya. Terus juga ada mujizatan, keajaiban, harus ada terobosan akhirnya ya saudara ya. Kalau saya bilang pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos, kaki begini, setan diinjek ya. Jangan setan di atas kepala. Iya. Kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Iya. Jangan di kepala nih, setan di kaki injak ya. Terobos ya. Amin. 3 kali ya. Pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos. Pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos. Sekali lagi. Pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos. Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dengan Bu Maria di dalam YouTube channel Pas Agape. Saya percaya YouTube Pas Agape ini adalah milik Tuhan, di mana ada nama Tuhan Agape, kasih yang sempurna. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu kami ada pergi ke Cibubur. Di
dimana di sana sudah berkumpul beberapa subscriber dari Pas Agape, dan saya pertemukan ya, jadi satu wadah dimana mereka bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga jika ada yang lemah, yang lainnya memberikan semangat yang baru ya saudara. Saya senang sekali ya, karena terbentuk ya mungkin beberapa bulan lalu ya, mungkin 3 bulan ya, ayo Cimaria datang dong ke Cibubur katanya. Iya nih, saya bilang saya masih repot nih, bahkan keluar kota ke Bandung, Jogja ya, kemarin juga bahkan sekitar Tangerang, bahkan di tempat sekitar Jakarta banyak sekali pelayanan yang dilakukan. Saya percaya selagi ada waktu, selagi hari masih siang sebelum kegelapan datang, kita bekerja giat ya, menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan jiwa-jiwa ya, berbagi berkat ya, bukan hanya berkat firman Tuhan yang terutama, maupun pengurapan, mendoakan mereka masing-masing pribadi lepas pribadi, bahkan sampai Tuhan berikan makanan, sembako, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya sangat bergembira sekali ya, dimana para subscriber Pas Agape dalam kelebihan mereka bisa berbagi untuk mereka yang kekurangan ya. Puji nama Tuhan, dimana lumbung-lumbung Yusuf juga Tuhan selalu isi, dan saya tidak perlu khawatir ya, ada peneguhan dari para pendoa juga. Apa yang Tuhan buka, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menutup. Jika Tuhan sudah buka pelayanan ini di akhir zaman, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, ada jiwa-jiwa yang kembali mempunyai pengharapan di dalam Tuhan ya. Banyak orang yang stres saat ini saudara ya, karena gejolak ekonomi, situasi apapun saudara ya, bahkan yang diinjus juga banyak yang waduh takut ya saudara, karena mereka berdoa ya, tanya sama Tuhan, gimana nih Tuhan mengenai injus. Tuhan dikasih mimpi, penglihatan saudara. Ada teman di Cibubur dikasih mimpi 3 kali tentang zombie saudara, akhirnya dia tidak mau mengambil jus saudara ya. Saudara, kita tanya Tuhan, jangan kita ikutin apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata pemerintah, tapi kita harus lebih lagi tahu bahwa pemerintahan Tuhan itu di atas segala pemerintahan dunia ya saudara. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan jangan bodoh, minta hikmat dari Tuhan ya saudara. Jangan terikat sama apa yang ada di dunia ya, kita terikat apa yang ada di surga, karena firman Tuhan katakan perhatikanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi ya saudara. Puji nama Tuhan, saya senang sekali. Di sana juga banyak kesaksian-kesaksian ya, jadi saling berbagi ya. Di Jakarta pun ada beberapa subscriber baru saya ajak melayani saudara ya. Ada 2 orang yang baru datang ke persekutuan kami, saya ajak melayani bersama adik dan saya pergi ke Cibubur. Ternyata kesaksian-kesaksian hidup mereka itu luar biasa saudaraku ya. Nanti bisa mungkin saya akan bikin video khusus ya, untuk orang-orang yang bersaksi ya, mereka yang mengalami Tuhan, mereka yang dijamah oleh Tuhan, didatangi Tuhan saudara. Ini saya juga baru mendengar ya saudara, ini subscriber baru ini datang ke Pas Agape Jakarta itu, saya ajak juga melayani ke Cibubur saudara. Saya bilang, kamu bersaksi ya? Saya bilang, aduh nggak bisa bisa lah, masa nggak bisa ngomong, saya bilang. Kalau saya agak pemaksaan nih ya, kalau yang melayani sama saya dipaksa sama saya, ayo kamu WL. Saya dengar dulu suaranya bagus gak, ya udah kamu WL, kamu bersaksi ya, kamu nanti mendoakan orang ya, kamu nanti bawa firman ya, saya bilang gitu, bahas sharing, saya bilang. Jadi semua harus bisa ya saudara, apalagi nanti ke penginjilan ke orang-orang lain yang belum pernah mengenal Kristus ya saudara. Kemarin juga saya ada ke Bogor. Nah ini juga luar biasa saudara, bertemu dengan penginjil yang betul-betul langsung terjun ya. Mereka itu aduh Tuhan tidak kenal lelah saudara, bahkan bahaya maut pun mereka udah tidak ada takutnya lagi saudara. Karena apa? Saking cintanya sama Tuhan saudara. Saya merasakan cinta dia itu benar-benar sama Tuhan, sehingga melayani, menginjili jiwa-jiwa itu yang belum kenal Kristus itu karena kasihnya kepada Tuhan, karena cintanya sama Tuhan saudara ya. Jadi saya sangat sukacita sekali di akhir zaman ini bertemu dengan orang-orang yang on fire ya, bertemu dengan mereka yang bersemangat
ya bukannya ketakutan ngumpet di rumah atau nggak kemana-mana atau tidak melakukan apa-apa, ya paling masih tetap ya keluar makan ya, mungkin ke mall ya, buat apa pula ya kalau misalnya kita hanya mengikuti keinginan daging terus saudara ya. Tapi ayo kita lebih lagi perhatikan perkara-perkara rohani ya, karena itu membawa pada kekekalan saudara ya. Puji nama Tuhan. Kemarin waktu saya ke Cibubur, saya tanya Tuhan, Tuhan firman Tuhan apa yang kau akan sampaikan kepada anak-anakmu di Cibubur ya. Saya mengucap syukur juga ada Ibu Keisha ya yang mengetuai yang di Cibubur ini, on fire banget saudara, luar biasa itu saudara ya. Puji nama Tuhan. Saya bawakan waktu itu di dalam Wahyu 3 ayat 14 dan 22, yaitu kepada jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang terakhir ya, di kitab Wahyu ada 7 jemaat dan jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang terakhir. Jadi kita lebih lagi perhatikan ya saudara, apa yang Tuhan mau, apa yang akan Tuhan bicara kepada kita sebagai jemaat akhir zaman ini. Ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya saudara, ini poin yang pertama. Tuhan bilang di akhir zaman ini jangan dingin, ya jangan beku hatimu seperti es, yang tidak antusias kepada perkara-perkara rohani saudara ya. Ada kemarin yang komen dan tanya saya, Bu Maria, kalau kita maksudnya panas itu gimana sih? Ya, suam-suam itu maksudnya gimana sih? Ada yang tanya loh saudara. Ya saya bilang kalau di dalam firman Tuhan Wahyu 3 ini dikatakan jangan engkau suam-suam, kalau dingin sekalian, kalau panas sekalian saudara ya. Jangan suam-suam, Tuhan akan muntahkan ya. Suam-suam tuh ke gereja, tetap ke gereja, ibadah tetap ibadah, ya doa tetap doa, tetapi hatinya tidak ada di Tuhan. Ya, tidak on fire, tidak menyala-nyala, tidak antusias pada perkara-perkara rohani ya. Mungkin masih setel lagu duniawi dan juga masih terus dengan perkara-perkara duniawi ya. Cari makanan yang enak, jalan-jalan kemana, pekerjaan bisnis apa nih sekarang ini, bukan tidak boleh, tetapi porsinya ayo kita lebih lagi kalau berbicara, ngobrol, masukkan firman Tuhan, ceritakan tentang Tuhan. Jadi kita on fire, yang mendengarnya itu juga bangkit semangat saudara ya. Jadi kita pada saat kita bicara sama orang, ngobrol kemanapun kita tentang Tuhan atau bersaksi saudara, itu Tuhan ada di antara kita saudara. Dia maha hadir, dimana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir ya. Jadi orang yang on fire tuh selalu cerita tentang Tuhan, selalu kesaksian, selalu antusias dengan perkara-perkara rohani, apalagi tentang alam roh saudara ya. Alam roh itu yang nyata, yang real daripada dunia nyata ini saudara ya. Jadi kita pada akhir zaman ini lebih lagi condongkan hati kepada Tuhan, condongkan hati kepada perkara-perkara yang di atas ya, perkara-perkara di mana kita di ujung akhir zaman ini sebetulnya Tuhan sudah menuliskan apa yang akan terjadi ke depannya saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan bodoh ya, cuman nanti dunia ini kembali lagi seperti semula ya. Tidak akan kembali saudara. Sebelum 2020 itu saudara, sampai hari ini akan terjadi terus saudara, enjus terus, dan juga saudara juga nanti akan terjadi gempa bumi, terjadi perang, terjadi anak-anak Tuhan juga akan dianiaya saudaraku ya. Jadi kita persiapkan diri kita, jangan jadi orang yang bodoh, sehingga iblis juga akan mencaplok dia seperti singa yang mencari saat kita lemah, saat lengah saudaraku ya. Jadi kita harus panas ya, on fire, menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Bahkan kita kumpul saudara, saya juga suka nih, ayo kita kumpul berapa orang, kita ambil doa, ambil puasa saudara. Nanti ada pernyataan-pernyataan Tuhan tuh yang luar biasa ya. Jadi kita ada tuntunan, ada arahan, apalagi kalau misalnya mentok masalah, ayo cari Tuhan, nanti Tuhan berikan petunjuk saudara ya. Jadi petunjuk dari Tuhan itu harus pasti akurat.
pasti akan terjadi ya, karena Tuhan itu Tuhan yang tahu masa lalu, Tuhan yang tahu masa sekarang, dan Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita dekat Tuhan, cari Tuhan, sehingga destiny hidup kita, tujuan Tuhan kita ada di bumi ini, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Ya, jadi saudara, kita jangan dingin. Ya, dingin itu tidak antusias dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara tentang Tuhan, tentang firman atau apapun. Terus selanjutnya, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi pada akhir zaman ini juga ada banyak orang yang secara mungkin materi dia kaya ya, cantik, pejabat, dan dia mempunyai segalanya secara duniawi. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu sebetulnya enggak kaya, tapi engkau miskin, ya, melarat, buta, telanjang, malang, saudara. Waduh, ngeri banget sih saudara. Ini maksudnya apa nih saudara ya? Tapi Tuhan ingatkan bahwa kita nih harus kaya di hati. Kalau hati kita kaya, saudara, walaupun kita kekurangan ataupun pas-pasan secara materi, tapi kita masih bisa mengingat orang lain, memberi kepada orang lain, berbagi sama orang lain, menolong orang lain. Itu hati kita kaya loh saudara. Ataupun setidaknya kalau orang punya masalah, pergumulan, sakit penyakit, kita punya hati belas kasihan, ada rasa iba, ya, ada rasa aduh kasihan ya, yuk kita doakan. Datang saudara, doakan ya, ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi kalau kita bergerak ya. Seperti kemarin Pak Andi Simon yang di Kalimantan itu saudara ya, pengurapan dia itu kuasa kesembuhannya luar biasa yang Tuhan pakai dia. Tapi Tuhan bilang juga jangan one man show ya saudara, maksudnya jangan sendiri, ajarkan, karena kita mempunyai roh yang sama, Roh Kudus yang mengerjakan semua karunia-karunia itu, dan salah satunya karunia kesembuhan. Ya, ajarkan, didik, bina. Saya juga mengajarkan, ada nama yang berkuasa. Kita boleh datang sama orang sakit dan percaya yang sakit itu sembuh saudara. Ya, ada kuasa yang kita salurkan. Kita ambil, minta dari Tuhan kuasa itu ya, yang Roh Kudus kerjakan, dan kita boleh melakukan mujizat untuk meneguhkan penginjilan, untuk meneguhkan pemberitaan Injil ya saudara. Jadi kita harus punya hati ya, dikatakan Tuhan engkau tidak miskin, kau tidak buta, kau tidak telanjang, kau tidak malang ya. Jadi kita harus buka mata, jangan buta ya. Dan kita juga punya hati yang kaya. Kita bisa memberi dan membagi bagi mereka. Nanti kalau hati kita kaya terus, maka secara jasmani kelimpahan datang saudara. Ya, seperti saya juga ya, cepat iba ya, cepat punya belas kasihan. Apapun juga kita bisa bantu, kita bantu semampu kita. Yang kita tidak bisa bantu, ya kita doakan. Tuhan yang akan mengerjakan yang kita tidak bisa lakukan ya. Saatnya kita anak-anak Tuhan punya hati ya, apalagi untuk jiwa-jiwa. Enggak semua orang punya hati loh buat jiwa-jiwa itu saudara, karena hati mereka belum menyatu sama hati Tuhan. Bodoh amat, yang penting gue udah selamat ya. Apalagi kalau sibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan masalah-masalah sendiri, yang muter di masalah-masalah sendiri, muter terus. Kalau saya dulu ya nggak melayani Tuhan, berkutat terus dengan masalah-masalah hidup saya yang terus menerus berpuluh-puluh tahun, saya nggak akan melayani Tuhan loh saudara. Saya akan terus berkutat dengan masalah saya, keluarga saya, keuangan saya, ataupun juga dengan sakit penyakit ya, dengan masalah pergumulan yang berat-berat saudara. Tapi pada saat kita mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai kasih lebih lagi, melayani Tuhan terus ya, kita seperti menabur ya, menabur benih walaupun sambil mencucurkan air mata saudara ya. Mungkin kita masalah, kita susah, tapi kita terus melayani Tuhan. Walaupun kita doa Tuhan, mana jawabanmu Tuhan, mana jawabanmu,
Tapi terus kita percaya sekalipun belum ada jawaban, sekalipun belum ada pertolongan, sekalipun belum ada penyelesaian. Ya, sampai hari ini pun saya masih ada masalah, saya ada pergumulan, saya terus berjuang sampai garis akhir. Dan semua keluarga saya, teman-teman saya, semuanya terus kita saling mendoakan ya, supaya kita terus dewasa, melekat sama Tuhan, on fire with Jesus, mengasihi Tuhan lebih dari segala harta, mengasihi Tuhan lebih dari segala orang-orang yang kita cintai, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Saudara, dikatakan selanjutnya ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudara, ada pemurnian demi pemurnian. Kitab Daniel itu berbicara juga tentang akhir zaman. Pada akhir zaman akan terjadi penyaringan yang lebih halus lagi. Dan banyak orang yang bijaksana pun hampir-hampir tidak terselamatkan. Bisa terkecoh, bisa putus asa, bisa di persimpangan jalan, bisa stres, saudara ya. Akhir zaman ini banyak orang yang stres ya. Mereka yang konseling ke saya juga udah kadang diambang stres, diambang keputusasaan ya. Saya semampu saya bantu, mungkin dalam keuangan saya juga bantu ya. Nggak bisa terus-terusan saya bilang ayo ngandelin Tuhan, saya doakan, saya berikan mereka semangat, mengurapi mereka dengan doa. Tapi mereka sendiri harus bangkit. Ya, jangan ngandelin bentar lagi nelpon lagi Ci Maria, bentar lagi nelpon lagi Bu Maria, cari saya. Emang saya Tuhan? Saya nggak mendidik seperti itu. Saya mendidik mereka untuk cari Tuhan, datang pada sumbernya. Saya aja ngandelin Tuhan kok, bukan ngandelin manusia, saudara. Ya, kita semua harus ngandelin Tuhan. Pada akhir zaman ini kita jangan mau diandelin orang, saudara. Kita siapa? Emang kita Tuhan bisa menolong terus-terusan, atau yang dicari kita lagi capek, saudara ya. Apalagi yang auban, saudara ya. Auban tuh bebal. Saya bilang ayo cari Tuhan sendiri, ayo doa, ayo sungguh-sungguh baca firman tekun ya, setia ya, berdoa, beribadah ya, saudara. Pasti Tuhan tolong. Gak mungkin Tuhan kita Tuhan yang buta. Tuhan kita tuh maha melihat, maha mendengar, karena dia yang membuat telinga, dia yang membuat mata, dia juga yang membuat lidah, mulut, dia juga berbicara, saudara. Tuhan itu ya. Maka saudara, kita ini harus punya pakaian putih. Dikatakan belilah emas padaku agar dimurnikan. Hidup kita semakin dimurnikan, semakin dibakar, saudara, oleh masalah, pergumulan. Teman-teman ada juga yang mengalami masalah, saya habis dimaki koko saya nih. Saudara ya, kita reaksi kita apa? Bisa sedih, marah, bisa balas dendam. Nah, itu reaksi hati yang Tuhan lihat, saudara ya. Saya banyak kadang ngobrol sama teman-teman di subscriber ya, saudara ya. Saudara, itu yang Tuhan lihat, hati kita, saudaraku ya. Nah, kemudian juga engkau harus berpakaian putih, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan. Nah, kita harus punya pakaian itu apa sih? Perbuatan baik, saudara ya. Jangan, kemarin juga ada di pendoa kami ya, kalau kita ngumpul doa gitu ya, terus ada yang dikasih penglihatan, di sini ada yang bajunya masih ada kotornya kan. Dilihat dalam alam roh kan berpakaian putih kita ini kan, terus ada seseorang itu masih berpakaian agak kotor ya. Nah, kita kasih tahu ya, pakaian kamu dilihat di alam roh masih ada cacatnya, kotorannya ya. Nah, kalau dikasih tahu reaksinya apa? Marah atau koreksi diri, saudara ya. Koreksi diri, oh iya ya, mungkin saya ada hal yang belum baik ya. Makanya minta sama Tuhan, bongkar hati kita di akhir zaman ini. Bongkar, saudara ya. Saya juga kemarin juga diingatkan Tuhan, minta doa, Tuhan bongkar hatiku. Seringkali kita tidak mengerti hati kita seperti apa. Mungkin kita dipandang orang lain udah baik, udah benar, udah mendoakan, udah menolong ya, udah
pokoknya udah bantuin orang banyak lah misalkan, ya. Tapi ada hal-hal yang di dalam hati kita yang masih harus terus dibongkar, sehingga kita tahu, oh aku masih begini, oh aku masih sering kepahitan, oh aku masih iri hati, oh aku menyimpan dendam. Ya banyak hal yang Tuhan sedang korek-korek di hati kita, supaya kita apa? Sembuh, supaya hati kita murni, tulus, saudara ya. Jadi jangan marah saudara. Ada yang dikasih penglihatan, baju kamu masih kotor, coba kamu koreksi diri. Maksudnya kita sampaikan ya apa yang Tuhan kasih. Kalau kita pas doa dikasih penglihatan, kita sampaikan saudara ya. Nah sekarang reaksi orangnya gimana? Mau marah atau oh iya ya nyadar, mungkin aku ada hal-hal yang belum berkenan sama Tuhan. Begitu koreksi ya. Saya juga pernah loh dulu beberapa tahun lalu, waktu kami doa kalau kita penyembahan itu harus dalam, kita penyembahan itu harus sungguh-sungguh, semua sehati sepakat satu roh, masuk hadirat Bapa di surga. Ya disitulah penglihatan itu terbuka saudara, vision itu terbuka saudara. Saya percaya dalam kedalaman roh itu Tuhan itu berbicara saudara, memberikan peneguhan, teguran atau apapun saudara. Nah pada waktu itu waktu mendoakan saya, ya semuanya doakan Bu Maria. Ya udah saya duduk di tengah mereka mendoakan. Nah udah gitu ada pendoa bilang, aku kok lihat kamu bejananya tapi masih jelek banget. Waduh saya bilang, oh gimana ya, saya bilang gitu ya. Saya sih dalam hati saya, Tuhan kok aku kayaknya udah baik deh Tuhan. Aku tuh udah sebagai ketua PD ini udah banyak melayani, nolong orang, doain orang. Kayaknya aku tuh udah, dalam hati saya nih udah baik saudara. Itu menurut pemikiran kita kan, hati kita, pikiran kita, kita udah baik nih, udah sungguh-sungguh, udah pokoknya udah beres lah gitu ya. Tapi masih dilihat jadi masih bejana yang jelek. Saya tahu saudara, saya pulang ke rumah saya nangis saudara, nangis. Tuhan, kalau memang bejana hidupku ini masih jelek, aku mau Tuhan kau remukkan lagi. Saya bilang sama Tuhan, aku mau diremukan lagi, aku mau dibentuk lagi, aku mau didaur ulang lagi oleh Engkau. Benar saudara, permukaan demi permukaan itu saya alami lagi saudara. Jadi reaksi hati saya hanya berdoa, menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau memang bejana hidup aku ini masih jelek di mata Engkau, aku mau Tuhan diremukan lagi supaya bejana aku, hidupku ini baik, bisa Engkau pakai jadi alat kemuliaan-Mu. Saudara, setelah itu memang saya mengalami lagi permukaan, mengalami lagi masalah-masalah dalam kehidupan, mengalami lagi hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang membuat kita ini, hati kita, reaksi hati kita ini sampai benar ya saudara. Maksudnya tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, kepahitan, sakit hati atau apapun juga. Itu reaksi hati, itu Tuhan lihat saudara. Ya, jadi biarlah Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, jadi ada selalu didikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita nanti terhilang, tersesat ya. Tapi dia mau, Tuhan itu, kalau Tuhan mengasihi kita, pasti kita dihajar, ditegur, dididik, karena kita ini anaknya. Kalau kita aja punya anak, gak mungkin kita hajar anak tetangga, kita didik anak tetangga ya saudara ya. Tapi kita bisa didik anak kita bisa pukul anak kita kalau tidak benar saudara ya. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh mau sejalan dengan apa maunya Tuhan, hatinya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pada akhir zaman ini ada banyak sekali akan terjadi teguran-teguran Tuhan. Baiklah kita kuat ya, dididik, berubah, jangan jadi orang yang bebal,
tapi orang yang mau dibentuk, orang yang lembut hati seperti emas yang lembut dibentuk. Emas yang tua itu emas 24 karat, saudaraku. Dan saya percaya anak-anak kita kalau kita didik, yaitu anak kita sendiri, saudara. Nggak mungkin kita anak tetangga kita hajar, kita didik, kita nasihati, saudara. Ya, saudara, pada akhir zaman ini biarlah kita terus mau dididik Tuhan, ditegur, dan juga kita mau berubah, dan kita juga dilembutkan hati kita, tidak keras ya, tidak menyimpan segala kepahitan dan menyimpan segala amarah orang, sumpah serapah orang, ya kita buang, kita ampuni, kita lupakan, saudara ya. Dan ada banyak hal-hal yang membuat kita ini diproses ya. Saya juga banyak diproses melalui keluarga, melalui teman-teman, kadang di persekutuan doa juga banyak yang bermasalah, orang-orang yang bermasalah yang Tuhan tempatkan di sekitar saya, saudara. Itu juga banyak hal yang merupakan proses ya dalam hidup saya. Kalau secara daging, secara manusia, saya nggak mau lo buka persekutuan doa, saya nggak mau melayani Tuhan, capek ya, capek semuanya, karena capek hati, capek pikiran, belum yang bermasalah, masalah saya aja belum selesai, ini masalah orang-orang, ditambah lagi Tuhan tambahkan lagi dengan masalah-masalah di para subscriber, saudara. Banyak sekali mereka yang mengalami permasalahan dalam kehidupan ya, saudara. Tapi ya sudah, bersama Tuhan saya kuat ya. Jadi kita bisa menguatkan ya, mendoakan. Ada juga subscriber yang saya minta doa juga untuk saya ya. Dan terima kasih untuk subscriber juga yang membantu mendukung pelayanan Tuhan melalui Pas Agape ini ya. Mereka yang ada yang rutin memberi, membagi, ada yang sekali-kali, nggak apa-apa, saudara ya. Dan bukan hanya masuk dari Lumbung Yusuf Pas Agape aja, nggak apa-apa, menabur di tempatnya atau juga membagi di kota masing-masing ya. Saya nggak mau nanti tersesat, apa-apa harus Pas Agape, apa-apa harus ke Pas Agape, enggak juga, saudara ya. Jadi bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, nanti malah nama Pas Agape-nya yang besar, saudara ya. Ya bukan nama saya ya, biarlah nama Tuhan aja yang ditinggikan. Ya saudara, kita belajar dari kehidupan di mana kita mempunyai Tuhan yang nyata, yang real. Jangan kita kekristenan hanya sebatas kulit ya, hanya kenal Tuhan seujung kuku, mudah sekali nanti digoyahkan. Apalagi kedepannya dalam masa-masa sukar, yang sukar banget, saudaraku ya. Karena beberapa hari lalu ini saya mendapat mimpi ya, mimpi kira-kira tanggal 20 April kemarinnya, 19 sampai 20 deh saya ingatnya. Pada waktu pagi-pagi buta saya tuh kebangun gitu, kayak kaget ya, saudara. Kira-kira jam 3 jam 4 tuh saya bangun. Dalam mimpi itu saya diperlihatkan ada satu peta ya. Peta itu udah ada titiknya, saudara. Kayaknya sih akan terjadi bencana-bencana alam atau perang, saudara ya. Karena peta itu jelas sekali ya. Dan kemudian saya lihat orang-orang yang ketakutan. Ketakutan tuh sampai begini bilangnya, di mana lagi ya? Apalagi ya? Bencana ini gimana lagi ya, seperti orang yang cemas ya, orang yang ketakutan ya, karena bertubi-tubi, saudara, itu akan terjadi di depan kita. Oleh sebab itu persiapkan diri kita, kuatkan roh kita. Saya lebih mengencourage saudara untuk menguatkan roh, manusia roh ya. Karena kalau kita cuman tidak kuat di roh, maka jiwa cepat stres, jiwa cepat bimbang dan ragu nanti dengan Tuhan. Apalagi tubuh bisa sakit-sakitan, ikut stres, bisa sakit tubuh kita. Kalau masalah-masalah beban-beban berat di depan kita itu lebih kuat ya. Kita harus kuatkan manusia roh. Kita harus bergandeng tangan ya, anak-anak Tuhan yang berdiri atas firman dan kuasa Roh Kudus, tidak memandang dari gereja mana, interdenominasi ya, saudara. Karena kita anak-anak Tuhan ya, tidak jaminan orang Kristen masuk surga ya, saudara, karena agama itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus Kristus, Yahshua HaMashiach nama Ibraninya ya. Jangan perdebatkan nama-nama lagi, saudara. Itu Yesus Kristus, itu Mesias ya, saudaraku. Yahshua HaMashiach memang bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya ya, saudara. Mau sebut Yahshua HaMashiach, Bapa Yahweh, ataupun Yesus Kristus, Allah Bapa, sama, saudaraku ya. Jadi kita fokusnya jangan disimpangkan oleh iblis dengan hal-hal yang apa ya, tidak penting banget gitu ya, menurut saya ya. Karena itu nama itu berkuasa,
Nama Yesus yang kita kenal udah berpuluhan tahun. Alkitab juga bilang Yesus Kristus, saudara ya. Ya saudara, jadi kita nggak usah perdebatkan soal nama Tuhan, tapi biarlah kita sama ya. Kita mengenal Tuhan itu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang nebus dosa kita, yang menyelamatkan kita. Ya, puji nama Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Setiap orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Karena dia itu gembala kita ya, gembala agung kita. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi kembali, siapa yang bisa mendengar? Ya, siapa yang bisa mendengar? Siapa yang bisa mendengar suara Roh ya, Roh Kudus. Jadi kita anak-anak Tuhan minta lebih lagi peka mendengar surat Tuhan. Ajar juga diri kita untuk tenang, berdiam diri ya. Gak nyerocos terus doa boleh, tapi ada saatnya kita diam, tenang. Tuhan, berbicaralah, apa yang kau mau katakan, apa yang kau mau aku perbuat ya. Jadi kita harus punya ketenangan hati pada akhir zaman ini. Ya, firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia berikan. Damai sejahteraku yang kuberikan itu ada di dalam hati kita, saudara. Sekalipun dunia goncang-ganjing, dunia perang, dunia krisis, tapi hati kita tetap ada damai sejahtera. Itu yang tidak akan pernah dicuri oleh iblis ya. Maka oleh sebab itu kita harus menang. Tuhan sudah menunggu di surga karena dia sudah menang. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kita harus menang karena apa? Contohnya Tuhan Yesus sudah menang, saudara ya. Jadi terhadap problem apapun, masalah apapun, itu sebetulnya pembentukan hati, pembentukan karakter, pembentukan sifat kita. Ya saudara, jadi di dalam persekutuan, di dalam gereja, dalam bahkan dalam bangsa apapun juga pasti ada gesekan ya saudara. Pasti ada mungkin saling menjelekkan, menjatuhkan ya saudara. Terakhir ini banyak sekali pendeta-pendeta ya saling bongkar aib saudara ya. Waduh, saya bilang nih gimana nih pendeta-pendeta besar, apa jadi panutan ya saling bongkar aib. Tapi gak apa-apa, Tuhan bilang gak apa-apa, itu memang nyata, real, kayak Alkitab ya. Apa adanya ya kan. Alkitab juga kan membongkar aibnya si Daud ya kan, banyak hal-hal yang kejatuhan mereka, nabi-nabi juga ada yang jatuh ya kan saudaraku ya. Jadi kita harus akhir zaman ini ujungnya nanti perbaikan diri ya. Jadi nggak apa-apa pendeta-pendeta saling membongkar aib, saling menjelekkan. Ini di persekutuan doa saya juga begitu, banyak yang berantem, bertengkar ya. Kita ikut jadinya pusing, terlibat juga kan saudara. Kita juga dibentuk, mereka juga dibentuk, tapi ujungnya manis, ujungnya berubah, ujungnya saling mengasihi ya. Ujungnya udah jangan jelekin orang lagi ya, karena tidak ada yang sempurna, yang penting berubah saudaraku ya. Puji nama Tuhan, saya percaya YouTube Pas Agape ini akan Tuhan pakai terus. Nanti akan saya share tentang apa yang akan Tuhan bukakan di tahun 2022 ini ya saudara. Karena tahun 2020, 2021 itu baru pemanasan, goncangannya baru awal. Kalau orang mau melahirkan, saya kan melahirkan 3 kali normal ya, itu baru mules-mules ya. Jadi 2020, 2021 itu baru mules-mules saudara ya. Nah ini 2022 ini udah pembukaan ketiga kalau orang mau melahirkan ya bayi ya. Ini kan kita mau melahirkan dunia baru ya kan, bukan dunia baru antikris ya, maksudnya datang kerajaan 1000 tahun ya saudara, dimana Tuhan akan jadi raja datang ya. Puji nama Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Saya percaya dimanapun juga saudara yang menonton YouTube ini, hati dikuatkan,
Dan juga saya percaya pasukan akhir zaman dimanapun yang Tuhan tempatkan akan membawa lawatan penginjilan dan juga membawa membagi-bagi berkat ya. Ada tingkap-tingkap surga yang akan dibukakan lebih dahsyat lagi untuk penginjilan ke depannya ini. Persiapkan diri kita, hati kita harus mempunyai wadah yang besar ya. Hati kita, pikiran kita, dan hidup kita harus menjadi suratan yang terbuka bagi orang banyak, sehingga mereka melihat ada Yesus dalam hidup kita ya. Hidupku yang hidup sekarang ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita yang hidup. Jadi orang melihat kita itu melihat Yesus ya, bukan melihat kita lagi ya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba saat ini berdoa bagi setiap orang yang menonton video YouTube Pas Agape ini. Tuhan, mereka boleh dikuatkan hati mereka, roh mereka di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi stres di jiwa. Walaupun goncangan, tekanan hidup, masalah yang bertubi-tubi membuat mereka makin kuat, tertanam di dalam Engkau. Mereka seperti pondasi-pondasi bangunan yang ditancapkan ke dalaman tanah sampai kedalaman, di mana Tuhan akan membangunnya, satu bangunan yang indah. Tuhan akan pakai hidup setiap kami ya Tuhan, yang sudah diproses, yang sudah dibentuk, bahkan saat ini pun dalam pemrosesan-Mu, dalam pembakaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi emas yang murni yang Tuhan cari. Biarlah kami terus on fire with Jesus, tidak pernah padam, tidak pernah suam, tidak pernah dingin, tapi kami terus menyala-nyala. Panas Tuhan, roh kami menyala-nyala seperti 5 gadis yang bijaksana menyediakan api, pelita, dan minyak untuk cadangan. Biarlah kami di penghujung akhir zaman ini ada cadangan minyak kuasa Roh Kudus, sehingga kegoncangan yang di depan kami akan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya kami bisa melewatinya bersama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kami Tuhan semuanya kuat sampai garis akhir, karena Tuhan sudah menunggu kami di kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.